Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video pengantar modul akurasi bersama saya, Gina Oktavia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar lebih mendalam mengenai jurnal penyesuaian. Penyesuaian merupakan suatu jurnal yang dibuat pada akhir periode yang bertujuan untuk menyesuaikan saldo-saldo dari akun yang belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta dapat digunakan untuk menyesuaikan pendapatan yang belum diakui. Lalu, mengapa kita harus membuat jurnal penyesuaian? Alasan pertama yaitu terdapat beberapa peristiwa yang tidak dijurnal setiap harinya karena suatu alasan tertentu. Jadi, tidak semua transaksi atau peristiwa itu dapat dijurnal ataupun dicatat setiap harinya karena dengan alasan ketidakefisienan dan akan membuang waktu. Misalkan untuk transaksi yang nilainya kecil, bahkan seperti penggunaan perlengkapan, kan tidak semestinya kita mencatat penggunaan perlengkapan itu setiap hari. Contohnya perlengkapan itu seperti kertas, pulpen, pensil, kan tidak mungkin kalau kita menghabiskan 1 lembar kertas atau 10 lembar kertas per hari lalu kita catat di dalam jurnal. Itu nominalnya sangatlah kecil dan tidak material. Alasan yang kedua yaitu terdapat biaya-biaya yang tidak dicatat karena kadaluarsa atau berlalunya waktu. Dan biaya-biaya ini bukan karena pencatatan transaksi harian yang berulang. Nah, jadi bisa kita ambil contoh, itu misalkan ada 2 perusahaan. Pertama ada perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A adalah perusahaan yang akan membuat iklan untuk usaha mereka, dan perusahaan B adalah perusahaan yang menyediakan jasa iklan. Nah, misalkan perusahaan A ini ingin membuat kontrak selama 1 tahun kepada perusahaan B untuk iklan tersebut. Jadi perusahaan A mengakui iklan tersebut sebagai iklan dibayar di muka, jadi kelompoknya aset. Perusahaan A baru mengakui itu sebagai beban iklan kalau iklannya sudah ditayangkan, dan pasti itu salah satu contoh dari berlalunya waktu. Alasan yang ketiga yaitu terdapat beberapa item atau transaksi yang mungkin tidak tercatat. Jadi adanya jurnal penyesuaian ini juga bisa sebagai salah satu cara untuk memeriksa apakah terdapat transaksi yang belum dicatat ataupun terlewat dan dapat dicatat pada penyesuaian. Nah, di slide selanjutnya kita belajar mengenai jenis jurnal penyesuaian. Dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada yang accrual dan deferral. Transaksi untuk jenis atau pendekatan deferral ini yaitu ada prepaid expense dan juga unearned revenue. Nah, untuk contoh jenis transaksi untuk accrual yaitu ada accrual expense dan accrual revenue. Nah, sekarang kita langsung beralih ke contoh transaksinya. Untuk apa itu depreciation? Depreciation merupakan proses mengalokasikan nilai aset pada tahun-tahun umur ekonomisnya. Contoh transaksi yang kedua yaitu ada unearned revenue. Unearned revenue adalah pendapatan diterima di muka. Artinya, perusahaan belum melakukan jasa kepada konsumen tapi dia sudah menerima pendapatan tersebut. Contoh transaksi yang ketiga yaitu ada surplus expense atau beban penggunaan perlengkapan. Nah, sekarang kita beralih ke contoh soal untuk jurnal penyesuaian yang deferral. Dan dalam contoh soal ini itu menyajikan salah satu contoh dari depreciation atau penyusutan. Jadi perusahaan memiliki kendaraan dengan perolehan $45.000, umur ekonomis 2 tahun dan mulai digunakan Mei 2022. Nah, kita sekarang diminta untuk menentukan berapakah penyesuaian di bulan Desember. Adapun cara perhitungannya yaitu dengan terlebih dahulu menentukan berapakah tarif depresiasi atau penyusutan per bulannya, yaitu dengan cara nilai perolehan dibagi dengan 24. 24 ini didapatkan dari mana? 24 didapatkan dari 2 dikali 12. Karena umur ekonomisnya tadi 2 tahun, sedangkan kita inginnya per bulan, maka kita buat 2 tahun ini menjadi bulan. Berarti 2 dikali 12 sama dengan 24. Jadi untuk tarif per bulannya adalah
$1.875. Lalu untuk penyusutan bulan Mei hingga Desember, kita hitung dulu berapakah jumlah bulan dari Mei hingga Desember. Yaitu ada 8 bulan. Jadi tarif per bulannya 1.875 dikali 8 sama dengan $15.000. Jadi jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah debit depreciation expense vehicle sebesar Jadi jurnal untuk transaksi ini yaitu debit depreciation expense vehicle $15.000 dan kreditnya adalah accumulation depreciation vehicle sebesar $15.000. Nah, jika tadi kita sudah belajar mengenai contoh soal dari transaksi dalam penyesuaian dengan pendekatan deferral, sekarang kita belajar mengenai contoh-contoh transaksi dalam jurnal penyesuaian dengan pendekatan accrual. Yang pertama yaitu ada interest expense. Interest expense merupakan bunga yang harus dibayarkan atas suatu transaksi. Contoh transaksi yang berikutnya adalah wage and salaries expense, yaitu beban gaji yang masih belum dibayarkan kepada karyawan karena kondisi tertentu. Jika terjadi hal semacam ini, maka jurnal penyesuaian ini adalah mendebit akun beban gaji dan kreditnya adalah utang gaji. Kita masuk ke dalam contoh soal untuk transaksi penyesuaian yang accruals. Untuk beban gaji, pada tanggal 31 Oktober, Yasichi ternyata belum membayarkan gaji karyawan selama 3 hari. Sedangkan untuk gaji karyawan per minggunya untuk 5 hari kerja yaitu sebesar 2.000 atau sebanyak sehari itu $400. Nah, artinya jika sampai tanggal 31 terdapat 3 hari kerja yang belum dibayarkan gajinya, jadi kita tinggal mengkalikan saja 3 hari itu dikali dengan 400 sama dengan $1.200. Maka total gaji yang belum dibayarkan oleh Yasichi kepada karyawan adalah $1.200. Jurnalnya adalah debit wage and salaries expense dan kreditnya adalah wage and salaries payable dengan nominal masing-masing yaitu sebesar $1.200. Nah, itulah teman-teman penjelasan mengenai jurnal penyesuaian. Semoga penjelasan dari saya dapat dipahami dan apabila terdapat pertanyaan dapat segera ditanyakan. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.